Kita akan membahas mengenai topik yang penting, mengenai arah Indonesia. Apakah kita mengedepankan keberlanjutan atau perubahan? Dan telah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Apa kabar Bang Fahri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama-sama dengan kami di Kasih Paham di BTV. Siap. Tadi saya pikir-pikir Bang Fahri, kerutan di wajah, rambut putih. Ini Bang Fahri jangan-jangan yang dimaksud presiden. Ya, harusnya. Saya udah GR juga dari kemarin. Ini Bang Fahri termasuk yang memikirkan rakyat nggak? Ya kira-kira sama lah. Kira-kira sama ya? Ya kita sendiri rakyat, masa nggak mikir diri sendiri? Lagi jadi rakyat sekarang? Iya dong. Iya. Nanti 2024 rencananya lebih dari rakyat Bang? Kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti ya. Bang, kemarin nih akhir pekan, waktu relawan-relawannya Pak Jokowi ini bertemu mengadakan acara besar, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, buat apa sih Presiden Jokowi ini masih menggalang relawan? Gimana menurut Bang Fahri? Ya memang itu ada satu kekeliruan ya oleh penasehatnya Pak Jokowi, karena sebenarnya kita masih dalam minggu-minggu mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi selama 1 tahun pada presidensi G20 yang luar biasa ya, dan pertemuan Bali itu menjadi viral secara global, menarik perhatian tidak saja pemerintahan di luar negeri, tetapi juga netizen dalam dan luar negeri sangat kagum dengan apa yang kita tampilkan di Bali itu. Nah, kita lagi dalam fase membanggakan Pak Jokowi sebagai tokoh dunia yang luar biasa. Tiba-tiba muncul peristiwa yang manajemennya terlalu kasar gitu. Sehingga kemudian yang tertangkap di sana adalah semacam kegalauan para relawan yang mungkin bingung mau berlabuh kemana, lalu kemudian menyeret presiden masih dalam perspektif konflik. Padahal presiden ini sebentar lagi sudah akan naik sebagai negarawan, bahkan pemimpin dunia yang sangat diperhitungkan. Harusnya kita jaga di situ gitu. Tapi ini ditarik lagi ke bawah, dan khususnya ketika viral video yang memberitahu presiden seolah-olah kita harus tempur di bawah. Oh, itu kemarin bocor, kita lumayan kaget juga itu. Iya, nah itu yang menjatuhkan sebenarnya wibawa atau nama baik presiden yang sudah kita jaga dalam presidensi G20. Nah, harusnya sebenarnya kita itu membahas prestasi Pak Presiden itu, karena itu yang harus kita pungut setahun ini. Meskipun Palu udah diserahkan kepada India untuk presidensi G20 tahun depan, tapi apa yang sudah dibangun oleh Presiden di G20 itu banyak yang bisa dipungut itu. Mau dipungut ke negara lain, mau dipungut ke lembaga-lembaga multilateral lain, mau dipungut kepada investor dan sebagainya, itu sudah tinggal kita pungut. Nah, jangan dirusak oleh kejadian-kejadian kemarin itu. Bang, tapi kalau kita lihat nih ya, salah satu poin yang menarik sebenarnya dari pidatonya Pak Jokowi kemarin adalah pemimpin berikutnya itu harus meneruskan pembangunan. Ini pembangunan yang berkelanjutan, karena memang nggak mungkin diselesaikan pembangunan ini dalam tempo waktu 2 kali periode masa jabatan. Nanti Bang Fahri termasuk yang setuju bahwa ini harus dilanjutkan pembangunan. Ya. Pertama-tama setiap orang yang memimpin itu pasti ada baiknya yang harus diteruskan. Ada juga masalahnya yang harus kita evaluasi. Itulah perbedaan antara tradisi demokrasi dan tradisi otoriter. Dalam tradisi demokrasi kita selalu harus punya harapan baru. Karena pemimpin itu pasti akan diperbaharui selama 5 tahun begitu. Satu periode itu di legislatif dan juga di eksekutif gitu. Kalau di dalam tradisi otoriter kita nggak tahu pemimpin itu mau berubah kapan, dan kita nggak ada harapan akan adanya sesuatu yang baru gitu. Hanya mengharapkan sesuatu yang baru dari orang yang sama, yang kadang-kadang itu sulit gitu loh. Nah, dalam demokrasi sesuatu yang baru itu kadang-kadang datangnya dari orang baru, dan wajar kalau presiden dalam fase datangnya orang baru itu dia punya harapan kepada orang baru.
tolong ini diteruskan, tolong ini dilaksanakan. Itu biasa saja dan itu memang tradisi rutin kita dalam masyarakat demokrasi. Jadi tidak ada yang salah di situ gitu loh. Tapi berharap bahwa itu satu-satunya pandangan dan satu-satunya alternatif itu mustahil. Gitu. Bang, kalau kita melihat tradisi Indonesia setelah reformasi, apakah setiap kali ada pergantian pemimpin, pergantian presiden, pemerintahan, apakah itu pembangunan yang berlanjut atau enggak, Bang Fahri? Sebenarnya banyak hal yang harus kita masukkan atau letakkan di atas meja kalau untuk membahas kesulitan kita melihat betapa demokrasi kadang-kadang menciptakan discontinuity yang terlalu banyak. Sehingga kadang-kadang misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak. Dan seterusnya yang merupakan biaya bagi perekonomian kita. Ini pas kapan, pas mangkrak nih Bang Fahri? Semua begitu, ada yang begitu ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan dan khawatir juga apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi yang mungkin riset dan studinya sudah bagus tidak diteruskan. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu bahkan ratusan triliun itu. Nah, kita akhirnya kan nyalahkan sistemnya. Apakah pergantian kepemimpinan dengan pola seperti ini bisa menciptakan sesuatu yang juga kontinu kalau sudah baik? Menurut saya letaknya itu adalah pada perdebatan gitu. Karena misalnya Pak Jokowi, dia ingin melihat seorang calon presiden yang komit mengatakan di dalam perdebatannya bahwa saya akan meneruskan semua proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena itulah kemudian kalau Pak Jokowi harus memberikan endorsement, maka dia bisa memberikan endorsement kepada orang yang tepat gitu loh. Dan itulah caranya supaya ada kontinuitas. Tetapi menurut saya Bang Fahri, kalau misalnya ada calon pemimpin yang tidak berniat melanjutkan, jadi nggak akan di-endorse sama Presiden. Ya Pak, Presiden bisa, kabinet ini atau pemerintahan ini bisa menyatakan bahayanya kalau proyek-proyek itu tidak diteruskan. Ya diantaranya adalah kerugian keuangan ya. Misalnya kalau ada proyek yang belum tuntas diteken oleh Presiden pada periode ini dan masih memerlukan tanda tangan Presiden periode setelahnya begitu. Tentu dia harus mengatakan bahwa kalau proyek A, proyek B, proyek C itu tidak diteruskan, itu kerugian bagi bangsa kita. Sehingga kalau ada seorang calon presiden yang mengatakan saya nggak akan teruskan itu proyek, pasti dia akan ada kerugian dan itu sebenarnya jelek. Kalau saya ya seorang presiden yang selanjutnya itu harus punya komitmen moral meneruskan investasi besar yang sudah dilakukan. Kalau investasi itu sudah lebih dari 50%. Dan itu menurut saya adalah kewajiban moral bagi penerusnya, terutama apabila kita punya kontrak dengan pihak asing dan sebagainya ya harus dikerjakan, harus diteruskan begitu. Bang, by the way, kan kita ngikutin Bang Fahri ini udah lama nih Bang ya. Ya. Kok kita melihat nih perbedaan treatment Bang Fahri ke Presiden Jokowi ini nih di periode pertama sama periode kedua beda nih Bang. Periode pertama galak banget Bang, pas di DPR Bang. Pas sudah nggak di DPR, kok kayaknya malah sering ngepuk-pukin Presiden. Bang? Saya periode pertama bertugas sebagai anggota Dewan dan pimpinan Dewan. Saya harus menjurubicarai oposisi. Jadi sikap saya itu lebih banyak sebenarnya berhadapan dengan eksekutif karena itulah tugasnya. Nah sekarang kita ini jadi rakyat biasa. Tidak selayaknya kalau saya hanya nyorotin Pak Jokowi atau eksekutif. Saya juga harus nyorotin legislatif, saya juga harus nyorotin judikatif. Kita sebagai pembayar pajak ngasih uang ketiga-tiganya. Kasih ke eksekutif, kasih ke legislatif, kasih ke judikatif. Maka kita harus kritik semuanya begitu. Bukan berarti saya melunak kepada eksekutif, karena memang posisinya sekarang rakyat. Tapi kalau saya kembali ke Dewan, lihat aja nanti saya pasti galak kepada eksekutif. Bakal kembali ke Dewan nggak? Kan rambutnya udah setengah putih. Nah itu pertanyaan saya berikutnya nih Bang. Ini kemarin Presiden bilang yang rambutnya putih nih ya. Semua orang yang, ini keadaan langka di mana orang biasa rambut putih itu pengen dihitamin. Sekarang semua orang mau putih. Sebenarnya siapa sih Bang yang dirujuk oleh Presiden ini orangnya? Saya nggak tahu ya, Pak Jokowi kan suka memakai metafor-metafor seperti itu ya. Mungkin itu sebagiannya adalah bercanda gitu ya. Tapi kok diambil serius oleh banyak orang. Kalau saya itu, saya ngambilnya agak tidak serius itu. Makanya kan di Twitter saya posting rambut saya bilang yang sudah memenuhi kriteria, saya bilang gitu kan. Karena saya nganggapnya itu tidak serius gitu loh. Artinya
Presiden tuh mungkin mengatakan bahwa orang itu kalau mikir itu mungkin rambutnya cepat putih. Itu kan sebenarnya hari-hari memang di masyarakat kita dikatakan itu orang kalau banyak mikir rambutnya putih kan dia bilang itu. Entah itu mikir negara atau mikir hutang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi yang jelas itu kan metafor yang dipakai oleh beliau. Nah sayang itu yang saya bilang. Kenapa itunya yang diambil? Bukan yang lain, Bang. Bukan yang lainnya. Nah ditambah lagi dengan kawan kita itu yang bilang oh, kita perang di bawah. Itu salah lagi gitu. Padahal harusnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu mungkin adalah saya udah kerja nih, ya. Bahkan terakhir saya udah mimpin G20. Lu lihat deh hasilnya kan, bagus, dunia kan bagus gitu. Boya ini tolong diteruskan. Mungkin itu bahasa seriusnya begitu kan. Tapi kemudian dia mengambil metafor-metafor yang menciptakan salah paham. Berdiskusi mengenai bagaimana arah Indonesia berikutnya nanti pasca 2024. Apakah kita lanjutkan pembangunan ini atau kita memerlukan perubahan? Masih bersama dengan Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Bang Fahri, pembangunan Indonesia di era Presiden Jokowi sejak 2014 itu berfokus kepada pembangunan infrastruktur. Jalan tol, jalan raya, pelabuhan, airport, dan lain sebagainya. Kemarin ini pun juga di-mention oleh Presiden pada saat pidato di akhir pekan yang lalu. Namun juga banyak yang mengatakan bahwa wah ini pembangunan ini sebenarnya penting nggak sih? Sebenarnya kita tahu ini ada untuk pemerataan, nggak hanya Jawa sentris saja, Bang, semua gitu. Jadi apakah cost yang kita tanggung selama 8 tahun ini tuh sebanding dengan hasil ya, Bang Fahri? Sebenarnya teori dari pembangunan di mana-mana di dunia itu memang mesti dimulai dengan pembangunan yang disebut dengan public goods, ya. Jadi mengambil infrastruktur sebagai step penting membangun satu negara itu benar karena urusannya negara itu atau pemerintah itu adalah membangun apa yang oleh private dan oleh rakyat sendiri tidak mampu dia bangun, yaitu infrastruktur karena biayanya mahal dan sebagainya lah gitu. Maka kita itu membangun dua aja, public good dan public services. Public good itu artinya ya tadi jalan, jembatan, airport dan sebagainya. Kalau saya sering mengungkapkan itu dengan jalan tanah, jalan udara, jalan air, jalan api. Saya bilang begitu. Itu kayak film Avatar. Listrik itu jalan api. Oh, jalan api listrik. Ya. Itu kayak film Avatar itu kan. Ya memang itulah bisnisnya government gitu. Dia membangun yang tidak mampu dibangun oleh private. Dulu misalnya jalan udara itu. Dulu kan kita pakai frekuensi. Dulu kita pakai pesawat. Tapi sekarang pesawat dikalahkan oleh handphone, oleh seluler gitu. Sehingga itu juga bisa dibangun oleh swasta dan banyak sekali dengan teknologi baru sekarang ini digital. Nah itu bisnisnya pemerintah, public goods. Public services itu apa? Ya birokrasi yang bersih, ya kan, pemerintahan yang transparan, leadership yang baik dan sebagainya. Itulah tugas-tugasnya pemerintah. Jadi memang benar kalau waktu itu Pak Jokowi mengatakan setelah kita membangun infrastruktur kita akan membangun sumber daya manusia. Memang benar. Untuk yang kedua itu, untuk membangun negara yang servicesnya bagus, ya kita memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki infrastruktur, pelayanan di seluruh Indonesia, dan seterusnya lah gitu. Jadi nggak ada yang salah, cuman memang saya lihat juru bicaranya dari pemerintah soal ini itu agak kurang gitu. Sehingga Pak Jokowi sering bicara sendiri soal itu. Maksudnya harusnya jadi jubir pemerintah itu Bang Fahri aja harusnya? Kan kita bikin partai sendiri. Tapi kalau yang benar kita bilang benar dong. Jadi buat saya membangun infrastruktur itu asalkan kalkulasi keuangannya itu masuk gitu ya, dan tidak menciptakan efek biaya yang berlebihan yang mempersulit nanti kelanjutannya, ya memang bagus. Teorinya itu ya negara membangun infrastruktur. Memang itu teori kita bernegara gitu. Kalau yang lain yang private dibangun sendiri oleh rakyat. Nggak usah pemerintah ikut-ikutan membangun apa yang rakyat itu bisa bangun, menjual apa yang rakyat bisa jual. Servis yang bisa dibuat oleh rakyat itu nggak perlu pemerintah ikut. Nah, pembagian tugas inilah, mana tugas negara, mana tugas pasar, mana tugas rakyat, itu yang harus kita kembangkan gitu. Jadi sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Nggak salah ya. Bang, dulu kita terakhir kali Bang Fahri di hari terakhir sebagai anggota parlemen ini 2019, kita pada ketemu dan Bang Fahri bilang banyak orang lupa kalau Bang Fahri ini adalah lulusan fakultas ekonomi terbaik di negeri ini. Bang Fahri dulu ngomong gitu ke kita nih, Bang. Nah, saya mau nanya soal ekonomi nih, Bang. Biar nggak politik-politik doang.
Kan pertumbuhan ekonomi kita nih sebenarnya ya around 5% lah Bang, kira-kira ya. 5,4, 5,4 gitu. Sempat terpukul juga ketika pandemi bounce back di tahun 2022 ini ke angka 5% lebih. Nah, bagaimana sih kebijakan ekonominya Indonesia nih, 8 tahun kita di bawah Presiden Jokowi ini Bang Fahri? Pertama-tama kan kalau kita menghitung perekonomian suatu bangsa itu kan kita memakai indikator yang disebut dengan consumption, tambah investment, tambah government expenditure, tambah ekspor impor gitu. Kalau dilihat komposisinya di Indonesia itu memang masih didominasi oleh konsumsi masyarakat sekitar 54%. Lalu kemudian investasi dan belanja pemerintah sekitar 27-28%. Nah, ekspor impornya itu sangat sedikit gitu pengaruhnya terhadap APBN. Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan krisis global, sebab pintu masuk krisis global itu baik pasar uang maupun pasar barang di ekspor impor itu tidak terlalu berat bagi kita. Jadi saya yakin bahwa ekonomi akan tumbuh. Dan memang kalau kita lihat pendapatan kita masih banyak ditopang oleh komoditas. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Jadi wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Membangun public good and public services yang baik bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan. Gitu. Dan itu sepadan dengan orang yang bilang mengkritik bahwa wah ini pembangunan berdasarkan hutang gitu Bang Fahri. Ya kalau hutang ini kadang-kadang saya menyerah kepada para ekonom ya, sebab logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan, Anda punya aset banyak, kok bodoh amat sih nggak ngutang banyak kan kira-kira begitu. Nah dalam pasar utang orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Saya kira dalam 15 tahun terakhir, hampir 20 tahun terakhir, semua rezim ini sangat mengandalkan ekonom-ekonomnya FEUI itu. Karena karena mereka itu tahu mengatakan bahwa utangnya masih sedikit nih, tambah lagi gitu loh. Jadi itu yang saya kira terjadi. Jadi kalau kita mau ngasih penilaian nih Bang, secara ekonomi ya, pemerintahan Pak Jokowi ini maju, mundur atau jalan di tempat menurut Bang Fahri? Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong, asalkan jangan mangkrak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan semua infrastruktur yang sudah dimulai itu bisa diteruskan. Berarti biar jangan mangkrak, pemimpin berikutnya harus melanjutkan pembangunan Bang Fahri? Ya harusnya komit ke situ dan kita harus punya judgement dong. Ya saya kan pernah mengatakan misalnya satu persatu saya beri penilaian, kita bukan menghindar ya. Misalnya ya kereta api cepat Jakarta-Bandung, menurut saya itu harus dilanjutkan dengan membuka jalur selatan. Jangan berhenti sampai Bandung sebab terlalu pendek. Itu harus diteruskan itu sampai ke timur gitu. Sementara kita sudah punya kereta api yang reguler yang melalui jalur utara kita ini gitu. Lalu IKN misalnya ibu kota. Menurut saya Kalimantan itu layak untuk memiliki satu tempat pemerintahan. Nggak usah terlalu buru-buru, dibangun aja dulu, bangun istana pemerintah seperti kita bangun di Bali dan lain-lain, bangun dulu, bahwa nanti bisa berkembang ya akan menjadi satu ibu kota, berkembang aja, nggak perlu kita maksa juga karena konsep sekarang ini kan kita nggak terlalu perlu space ya karena dunia sekarang semakin e-cloud ya, data pindahnya ke langit gitu kan. Jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru juga dan saya berharap juga pemerintah mendiskusikannya itu slow aja gitu, jangan terlalu kayak maksa-maksa gitu karena kita menghitung apakah ekonomi kita akan tumbuh terus seperti ini, ekonomi dunia seperti apa. Saya kira slow aja lebih baik begitu. Ya, ada beberapa poin menarik saya pikir dari Bang Fahri bahwa pembangunan Indonesia ini secara infrastruktur sangat maju, bisa mengkoneksi banyak pulau di Indonesia, kebijakan ekonomi juga membuat recession proof gitu Bang Fahri ya. Harusnya kita nggak akan kena dampak yang sangat-sangat luar biasa ketika ada resesi global.